Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat siang. Hari ini disebut hari Minggu Panggilan. Ada satu ayat penting dari ayat ke-27 tadi sebagai titik tolak permenungan kita hari ini, yaitu mereka mendengarkan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Mari kita melihatnya satu persatu. Yang pertama, mereka mendengarkan aku. Mulai dari kandungan ibu, seorang bayi sudah bisa mendengarkan. Ia akan merekam semua peristiwa yang dilakukan oleh ibunya. Memori hati bayi sudah bisa mendownload sekaligus menyimpan aneka peristiwa yang terjadi. Maka disinilah perlu kehati-hatian. Dan dari situ terdapat sebuah ungkapan. Kemampuan pertama seorang bayi adalah mendengarkan. Dengan demikian, salah satu kebutuhan dasar dari manusia didengarkan. Oleh karena itu seorang penulis Katolik mengatakan tugas pertama cinta adalah mendengarkan. Cinta itu baru terbukti kalau kita mendengarkan. Tidak ada yang lebih penting daripada cinta yang mendengarkan ini. Maka nanti dilihat kalau istrinya sibuk sendiri dengan WA-nya, itu tanda istri sudah mulai kurang cinta pada suami. Kalau suaminya sibuk sendiri malah kalau istrinya ngomong emosi, wah itu tanda suaminya tak mampu mendengarkan dan ia kekurangan dalam cintanya. Mengapa demikian? Sebab dalam mendengarkan seseorang mesti mengosongkan diri. Dan itu terbukti ketika hati penuh, pikiran jenuh, orang akan menjadi tuli. Tuli itu bukan berarti hanya ketika ini menjadi sebuah penyakit, tapi tuli itu ternyata karena hatinya penuh dan pikirannya jenuh. Matanya bisa melotot tetapi tidak mampu mendengarkan. Maka itu juga bisa dicek. Kalau siang hari ini Anda masih sibuk dengan HP-nya, pasti tanda-tanda mulai tuli itu. Disinilah panggilan Tuhan itu ditempatkan. Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Hal itu berarti sebagai domba, kita belajar mengosongkan diri agar suara lembut sang gembala, yaitu Tuhan, bisa kita dengarkan. Selama sibuk sendiri, kita menjadikan diri tuli. Dan kalau sudah tuli, kita bukan lagi domba, tapi sudah berubah menjadi kambing. Maka dapat dilihat di dalam kitab suci tidak ada pernah dikatakan kambing-kambingku mendengarkan suaraku. Hanya katakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Maka ketika kita menjadikan diri tuli, itu berarti kita sudah berubah menjadi kambing. Yang kedua, Tuhan mengenal mereka. Mengenal adalah langkah penting dalam hidup beriman. Bisa jadi kita ini ratusan kali ke gereja, mulai dari kecil sampai tua, bahkan ribuan kali ke gereja. Tetapi belum tentu kita mengenal Allah. Barangkali kita banyak berdoa, novena ini dan novena itu. Namun kita belum tentu mengenal Allah. Dalam mengenal membutuhkan pemahaman. Kita akan sungguh mengenal kalau kita ini paham.
Maka pada hari ini kita diajak untuk melihat apa yang kita kenal dan apa yang kita pahami. Yesus berkata, aku mengenal mereka. Tuhan mengenal kita semua. Kemudian dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, akulah Tuhan yang merajut engkau sejak dalam kandungan ibu. Tuhan mengenal kita karena Dia mencipta kita. Dia mencipta kita karena Ia mencinta kita. Maka kita dicipta karena dicinta oleh Tuhan. Dan Tuhan itu mengenal sekaligus memahami kita. Oleh karena itu meskipun kita ini lemah dan gampang berbuat salah, Tuhan justru masuk ke dunia, mengunjungi kita, rela berkorban nyawa. Ia tidak mau kita mati dan hilang, tetapi hidup dan menjadi miliknya. Allah membela kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Ia memahami kita, tetapi Ia terus mencintai kita. Maka dikatakan, aku mengenal mereka karena Tuhan memahami kita. Dan di dalam hati Allah ini berarti kita ini sangat berharga bagi Allah. Itulah artinya Tuhan mengenal kita. Berarti Tuhan memahami kelemahan kita dan dari sana Tuhan memberikan hidupnya supaya kita mencapai hidup yang kekal. Sekarang mari kita masuk ke poin yang terakhir, mereka mengikuti aku. Panggilan Tuhan yang kita rayakan pada minggu ini mengandung dua gerakan. Gerakan pertama adalah gerakan Tuhan yang mengenal dan memahami kita, lantas memberikan diri agar kita tidak mati tetapi hidup. Itulah gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, gerakan kita yang mendengarkan suara Tuhan karena melihat tindakan kasih-Nya yang luar biasa, lantas dengan sadar mengikutinya. Itulah gerakan dari kita. Kedua gerakan ini bermuara dalam dua bentuk hidup. Yang satu bentuknya menikah, yang dua bentuknya tidak menikah. Entah menikah, entah tidak menikah, semuanya adalah jalan atau cara paling lazim untuk mencapai hidup abadi. Orang yang memilih menikah akan menemukan Allah melalui pasangannya sehingga mereka berdua berjalan bersiarah menuju kepada Allah. Orang yang tidak menikah akan menemukan Allah dalam kesendiriannya bersama dengan Allah. Dengan demikian pilihannya cuma satu, menikah atau tidak menikah. Jangan kalian menikah seolah-olah tidak menikah. Nah, contohnya jelas ya. Kalau hidupmu pengennya sendiri, itu berarti Anda tidak bisa menikah. Artinya tidak pernah komunikasi, tidak pernah mendengarkan, itu tandanya hidup sendiri. Juga sebaliknya, orang yang tidak menikah jangan seolah-olah menikah. Kemudian fokus pada hari ini adalah gereja mengingatkan kembali untuk melihat bahwa ada panggilan yang biasanya tidak disukai, yaitu panggilan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Kenapa panggilan ini tidak disukai? Karena meskipun umatnya 13.000, tidak ada 10 yang masuk biara. Ini umat MKK. Oleh karena itu doanya harus diubah. Supaya muncul panggilan yang sesungguhnya. Kalau hari ini Bapak Ibu punya anak yang belum menikah, doanya tidak harus to the point gitu ya. Tuhan, tolonglah, berkenanlah memanggil anakku menjadi suster atau romo. Titik. Kemudian aku percaya Bapak kami Salam Maria. Jangan mengatakan Tuhan anakku ini cuma satu, enggak apa-apa satu.
Soalnya 1, 2, 3 anaknya banyak sekalipun, nanti kalau sudah tua tinggal sendiri. Maka meskipun hanya 1, serahkan saja. Romo, anakku sudah punya pacar, enggak apa-apa, putus enggak apa-apa. Jadi karena ada panggilan yang lebih dan tidak disukai. Atau mungkin kadang-kadang umat ini istilahnya agak kurang rela. Tuhan, anak saya ini sudah sukses. Dia sudah kerja mapan. Enggak apa-apa, banyak orang panggilan terlambat masuk juga. Enggak usah bingung. Pokoknya hari ini doanya harus diubah. Terlebih bagi orang tua yang punya anak hari ini dipacai atau disoleki. Suster kecil, romo kecil, uskup kecil, ada paus kecil lagi itu juga, kardinal kecil itu ya. Pokoknya yang punya anak ini harus berdoa, Tuhan, karena anakku sudah pakai pakaian suster, tolong Tuhan panggil dia jadi suster. Percuma kalian membedai anakmu pakaian suster tapi orang tuanya malah foto-foto. Ngapain foto-foto? Doa, nggak usah foto. Hari ini harus diubah ya. Pokoknya dari antara yang berjajar paling depan ini minimal 10 harus jadi. Kalau di sini hanya ada 9 ya tambah 1 dari Anda gitu ya berarti. Pokoknya doanya harus diubah. Karena apa? Gereja tanpa mereka akan hilang. Buktinya apa? Buktinya adalah gereja Eropa sudah kehilangan para biarawan biarawatinya dan mulai hilang. Sekarang para misionaris datang dari Indonesia ke sana. Bukan mereka yang dahulu memberitakan Injil ke Indonesia atau ke Asia atau ke Afrika. Maka demikian juga nanti kalau ada tidak ada orang-orang yang mau memberikan diri, pasti gereja Katolik segera mati. Jangan sampai Romo Ari mati, kemudian saya mati, akhirnya gereja MKK mati. Enggak begitu. Berarti harus ada yang meneruskan. Terutama mereka orang tua yang anaknya hari ini jangan lupa itu doanya harus jelas. Kalau enggak hati-hati. Nanti kalau anakmu yang satu bersolek ini biarawan biarawati ini, padahal anakmu 3 nanti semua akan dipanggil loh kalau tidak berdoa. Nah demikian juga Bapak Ibu sekalian. Silahkan jangan mendoakan tetangga, tapi mulai hari ini tolong Tuhan. Kalau engkau berkenan, jadikan anakku ini juga tidak, pokoknya apapun anakku ini, jadikanlah sebagai milikmu dalam imam biarawan biarawati. Atau jangan menjadi kurang ajar lagi, Tuhan ini yang jelek aja ini yang masuk gitu ya. Ini yang bagus jangan. Ini yang bodoh saja yang masuk, ini yang pintar jangan dibalik-balik. Kalau itu dibalik-balik nanti gereja menjadi berkurang kualitasnya. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk ditandai pada hari ini. Semoga dengan demikian pilihan entah menikah entah tidak menikah, pada akhirnya kita akan dihantar menuju kepada Allah. Tuhan memberkati.